Di balik setiap lafaz, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tersimpan rahasia yang jauh lebih dalam daripada sekadar bacaan. Ia bukan hanya doa, bukan hanya pujian. Ia adalah panggilan cinta yang lahir dari kerinduan jiwa untuk terhubung kembali dengan sumber cahaya semesta, Nur Muhammad, hakikat awal dari seluruh ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa begitu rindu pada seseorang yang belum pernah kau temui? Namun setiap kali namanya disebut, hatimu bergetar lembut. Begitulah rasa cinta sejati kepada Rasulullah. Cinta yang tak butuh alasan, tak menuntut balasan, hanya ingin terus menyebut namanya dalam keheningan. Bukankah aneh bagaimana satu kalimat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, bisa membuat air mata jatuh tanpa sebab? Seolah hati mengenali sesuatu yang lebih tinggi dari dunia, sesuatu yang menggetarkan seluruh ruh. Pernahkah kau bertanya, mengapa Allah sendiri bersyalawat kepada nabinya? Bukankah itu isyarat bahwa salawat bukan hanya ibadah, tapi jalan menuju kedekatan ilahi? Mungkinkah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik setiap salawat yang kita lantunkan? Sesuatu yang tidak hanya menembus langit, tetapi juga membuka ruang di dalam hati yang selama ini tertutup oleh dunia. Tidakkah kita sering merasa doa-doa kita seakan tertahan di langit? Tapi mengapa ketika disertai salawat, rasanya begitu ringan, seolah semua pintu terbuka? Adakah yang lebih indah dari saat hati dan lidah bersatu dalam menyebut nama Rasulullah, hingga dunia seakan hening, dan hanya nur beliau yang menyinari jiwa? Pernahkah kau mendengar kisah para wali yang melihat Rasulullah dalam mimpi mereka setelah beribu kali bersyalawat? Apakah itu sekadar kisah? Ataukah tanda bahwa salawat benar-benar dapat mempertemukan dua alam, dunia dan ruhani? Lalu apa sebenarnya makna salawat bagi kita yang hidup di zaman penuh kebisingan ini? Adakah salawat masih punya kekuatan untuk menyembuhkan hati yang lelah, menghidupkan doa yang mati, dan membangkitkan cinta yang terlupa? Mungkin kita terlalu sering mengucapkannya, tapi terlalu jarang merasakannya. Padahal setiap kali salawat terucap, malaikat menyambut, dan Rasulullah menjawab. Betapa besar karunia itu, namun seringkali kita lalui tanpa kesadaran. Maka hari ini, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas dalam, sebut nama beliau dengan penuh cinta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Rasakan getaran itu, karena bisa jadi di detik ini hatimu sedang disapa oleh cahaya Nur Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan hati ini, mari sejenak tenangkan jiwa, tarik napas perlahan, pejamkan mata, dan biarkan kalbu kita berbisik lirih. Sudahkah aku benar-benar mengenal Rasulku? Sudahkah aku mencintainya sebagaimana ia mencintaiku? Renungan ini bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Karena bisa jadi, selama ini kita mengucapkan salawat hanya di bibir, tanpa sadar bahwa di baliknya, ada pintu langit yang terbuka setiap kali kita menyebut namanya. Sebelum kita lanjutkan kisah spiritual yang penuh cahaya ini, aku ingin mengajakmu untuk tekan tombol like sebagai bentuk cintamu pada Rasulullah. Dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang keindahan Islam dan rahasia kehidupan batin. Setiap jempol yang kau berikan, setiap klik yang kau tekan, semoga menjadi amal jariah kecil yang mendekatkanmu pada beliau di hari ketika semua wajah menanti syafaatnya. Getaran cinta yang menembus langit. Pernahkah engkau duduk dalam sunyi malam, lalu tanpa sebab bibirmu bergetar menyebut nama Muhammad? Seolah ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman jiwa, lembut tapi pasti, mengundang hati untuk bersujud dalam cinta yang tak terjelaskan. Shalawat bukan sekadar lantunan doa. Ia adalah bahasa kalbu yang menembus batas ruang dan waktu. Setiap kali engkau menyebut nama Rasul, sejatinya ruhmu sedang mengetuk pintu langit, meminta izin untuk berjumpa dengan sumber cahaya itu. Bukankah Allah sendiri yang bersalawat kepada nabinya? Bukankah itu pertanda bahwa salawat bukan hanya kewajiban, tapi jalan pulang menuju rahmat yang tak bertepi? Ketika lidah mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, hati sebenarnya sedang berbicara kepada Tuhan. Ya Allah,
Ajarkan aku mencintai seperti engkau mencintai kekasihmu. Tak ada yang sia-sia dalam satu salawat pun. Setiap hurufnya adalah cahaya yang menembus gelap hati. Setiap hembus napasnya membawa rahmat turun ke bumi. Setiap lafaznya mengundang cinta dari langit. Banyak manusia mencari ketenangan lewat harta, kedudukan, atau pujian. Tapi ketenangan sejati hanya datang saat lidah ini menyebut nama Rasulullah dengan lembut hingga hati ikut bergetar dan mata meneteskan air cinta. Shalawat adalah getaran batin yang menyatukan dua dunia. Dunia fana yang kau pijak dan dunia ruhani yang selalu memanggilmu pulang. Dalam setiap lafaznya ada perjalanan. Dari hati yang gelisah menuju hati yang tentram. Sungguh, di balik kalimat sederhana itu, tersembunyi rahasia cinta yang sangat dalam. Shalawat adalah permohonan agar Allah mencurahkan kasih sayang kepada kekasihnya, dan lewat itu, hati kita ikut tersiram oleh kasih yang sama. Setiap kali engkau bersalawat, sesungguhnya engkau sedang berkata, "Aku rindu ya Rasulullah, rindu untuk mengenalmu, rindu untuk meneladanimu, rindu untuk dekat padamu di dunia dan akhirat." Para malaikat ikut mengucapkannya, bumi ikut bergetar, bahkan ruh-ruh para wali tersenyum lembut setiap kali ada insan yang bershalawat dengan tulus. Karena mereka tahu, saat itu, cinta sedang tumbuh di satu lagi hati manusia. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka siapa yang memperbanyak salawat, ia sedang memperbanyak rahmat yang mengelilinginya." Dalam setiap musibah, dalam setiap sempitnya dada, cobalah ucapkan salawat. Niscaya engkau akan merasakan sesuatu yang lembut mengalir dari langit ke dadamu, menenangkan luka yang selama ini tak mampu disembuhkan dunia. Shalawat bukan hanya ibadah. Ia adalah pertemuan cinta antara seorang hamba yang merindukan Rasul dan Rasul yang mencintai umatnya tanpa batas. Maka tak heran, siapa yang bersalawat, jiwanya disapa lembut oleh kasih beliau. Dan bila suatu hari engkau merasa sendirian, jangan risau, ucapkanlah salawat. Karena setiap kali kau melakukannya, Rasulullah menjawab salam dan salawatmu. Bukankah itu bukti bahwa cinta beliau masih hidup di antara kita? Maka peganglah tasbihmu dengan hati yang lapang. Ucapkanlah shalawat bukan karena kebiasaan, tapi karena cinta. Sebab sesungguhnya setiap lafaz shalawat adalah langkah kecil menuju perjumpaan besar dengan Nur Muhammad. Jalan menuju cinta Rasul dan rahasia para wali. Cinta kepada Rasulullah bukanlah sekadar ucapan di bibir. Ia adalah nyala yang tumbuh perlahan di dalam dada, menuntun langkah, menundukkan ego, dan melembutkan hati yang keras. Dan jalan paling lembut menuju cinta itu adalah salawat. Setiap kali lidahmu menyebut nama beliau, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu cinta yang hakiki. Shalawat bukan hanya memuji, tetapi memanggil. Bukan sekadar doa, tetapi pengakuan akan kerinduan yang paling dalam. Tidak heran jika para sufi menyebut salawat sebagai nafkhah ruhaniyah, hembusan napas ruhani. Ia adalah napas cinta, napas yang menghidupkan kembali hati yang telah lama tertidur dalam kesibukan dunia. Dalam setiap lafaz salawat, ada zikir yang memurnikan, ada nur yang membersihkan, dan ada cinta yang menyala. Maka tak heran, siapa yang menekuni salawat, wajahnya menjadi teduh, lisannya menjadi lembut, dan hidupnya penuh berkah. Para wali Allah tidak hanya mengucapkan salawat, mereka hidup di dalamnya. Setiap detak jantung mereka berzikir dengan irama salawat. Setiap napas mereka mengalirkan cinta Rasul ke seluruh semesta. Ada shalawat fatih yang konon diterima dari langit melalui ilham Rabbani. Ada shalawat nariyah yang dibaca ribuan kali oleh para arif untuk membuka pintu hajat dan kesembuhan. Dan ada shalawat tibbil qulub, penyembuh hati yang gelisah. Setiap shalawat memiliki rahasia tersendiri. Ia seperti pintu menuju taman-taman cinta yang berbeda. Ada yang membuka jalan menuju ketenangan, ada yang menuntun menuju kebijaksanaan, ada pula yang membawa jiwa pada makam tertinggi, fana fi Rasul. Para wali tidak menemukan rahasia itu di dalam buku, melainkan melalui ilham yang turun ke hati. Mereka tidak membaca salawat semata-mata, tapi merasakannya sebagai pertemuan spiritual.
di mana ruh mereka bersujud di hadapan Rasulullah. Dikisahkan, ada wali yang bersalawat ribuan kali, hingga dalam tidurnya ia melihat Rasulullah datang tersenyum lembut. Rasul menyentuh dadanya dan berkata, "Engkau telah memanggilku dengan cinta yang benar." Betapa indahnya bila suatu hari Allah izinkan kita merasakan hal yang sama. Bukan karena ingin melihat keajaiban, tapi karena hati kita sungguh-sungguh rindu untuk dikenal oleh kekasih Allah itu. Cinta kepada Rasul adalah anugerah dan salawat adalah kuncinya. Tak ada jalan pintas menuju makam cinta kecuali dengan terus menyebut nama beliau hingga cinta itu hidup dan bersemi dalam dada. Kadang orang bertanya, apakah cukup hanya bersalawat untuk mendekat kepada Rasul? Jawabnya, cukup, asal disertai keikhlasan dan adab, sebab salawat bukan sekadar suara, tapi juga hadirnya hati yang tunduk di hadapan cahaya kenabian. Lihatlah bagaimana para salik, para pejalan ruhani, meneteskan air mata setiap kali membaca salawat. Mereka bukan menangis karena sedih, tapi karena cinta mereka terlalu dalam untuk diungkap dengan kata. Di zaman ini, banyak yang sibuk mengejar kebahagiaan lahir, tapi lupa bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kedekatan dengan Rasulullah. Dan salawat adalah jalan yang tak lekang oleh waktu, jalan yang ditempuh oleh para pecinta dari abad ke abad. Maka jika hatimu mulai gersang, ulangilah salawat itu pelan-pelan. Biarkan namanya kembali hidup dalam dadamu. Karena saat engkau menyebutnya, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju pintu cinta yang tak pernah tertutup, pintu Rasulullah. Pertemuan ruhani dan misteri Nur Muhammad. Ada rahasia yang tak dapat dijelaskan oleh logika, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah lembut oleh salawat. Rahasia itu adalah pertemuan ruhani. Momen di mana seorang hamba dipertemukan dengan Rasulullah, bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata hati yang telah disucikan oleh cinta. Para arif billah mengatakan, barang siapa yang memperbanyak salawat dengan ikhlas, maka Rasulullah akan hadir dalam mimpinya, bahkan dalam keadaan sadar. Itu bukan sekadar keajaiban, tapi tanda bahwa cinta telah membuka tirai antara dunia dan alam ruh. Ada kisah seorang salik yang selama bertahun-tahun menghabiskan malamnya dalam salawat. Suatu malam, ketika matanya terpejam di antara zikir, ia melihat cahaya lembut turun dari langit, lalu terdengar suara yang menenangkan. "Aku adalah Muhammad, kekasih yang engkau panggil selama ini." Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia tidak lagi sibuk mengejar dunia, tidak lagi takut pada ujian. Karena dalam satu perjumpaan itu, hatinya menemukan kedamaian yang tak dapat diberikan oleh apapun selain cinta Rasul. Ada pula seorang ulama besar yang menceritakan bahwa setiap kali ia menghadapi kesulitan dalam ilmu atau dakwah, ia menenangkan diri dengan salawat. Dan seringkali Rasulullah hadir dalam mimpinya, memberi petunjuk lembut yang mengurai segala kebingungan. Bukankah itu bukti bahwa Rasulullah masih hidup dalam dimensi ruhani, hadir bagi siapapun yang memanggilnya dengan cinta? Beliau bukan sekadar sejarah, tapi cahaya yang terus menerangi hati para pecinta di setiap zaman. Dan di balik semua itu, ada misteri agung yang menjadi sumber dari segala cahaya, Nur Muhammad. Diri Rasulullah adalah awal dari segala wujud, cahaya pertama yang diciptakan Allah sebelum langit dan bumi terbentuk. Dalam sebuah riwayat sufi disebutkan, awal dari segala sesuatu adalah Nur Muhammad. Dari Nur itulah tercipta para malaikat, para nabi, alam semesta, bahkan ruh kita. Maka ketika engkau bersalawat, sesungguhnya engkau sedang menyentuh sumber asal kejadianmu sendiri. Nur Muhammad bukanlah cahaya fisik, melainkan cahaya kesadaran ilahi, cahaya yang mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Dan hanya hati yang penuh cinta yang dapat mengenalinya, karena nur itu tidak dapat disentuh oleh pikiran yang sombong. Maka siapapun yang bersalawat dengan hati yang hadir, ia sedang menyalakan kembali percikan cahaya Nur Muhammad di dalam dirinya. Itulah sebabnya, orang yang banyak bersalawat akan memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Rasulullah bukan hanya teladan dalam akhlak, tapi juga poros ruhani seluruh makhluk. Tanpa beliau, cinta tidak akan dikenali, rahmat tidak akan turun, dan kehidupan tidak akan menemukan maknanya. Para sufi berkata, mengenal Nur Muhammad adalah awal dari mengenal Allah.
Karena dari cahayanya kita belajar mencintai, dari jejaknya kita belajar berserah, dan dari lisannya kita belajar memuji Sang Pencipta dengan tulus. Maka ketika engkau membaca salawat, bayangkanlah bahwa dirimu sedang diselimuti oleh cahaya lembut itu. Cahaya yang sama yang menerangi hati para nabi dan wali. Biarkan nur itu membersihkan hatimu, menenangkan pikiranmu, dan menghidupkan jiwamu yang letih. Tidak semua manusia akan memahami misteri ini. Hanya hati yang lembut, yang mau tunduk dalam zikir, yang akan mengenal makna sejati dari salawat dan Nur Muhammad. Tapi bagi yang mencintai, pengenalan itu bukan teori, melainkan pengalaman batin yang nyata. Maka, teruslah bersalawat. Karena mungkin di antara ribuan lafaz yang kau ucapkan, ada satu yang membuat Rasulullah tersenyum dan berkata, dalam lembut cahaya, "Engkau kini telah mengenal aku melalui cinta, dan dari cinta itu, engkau akan mengenal Allah." Makam fana fi Rasul dan kekuatan syalawat yang membuka langit. Ada satu makam yang tak semua hamba berani memasukinya. Makam di mana cinta menjadi satu-satunya bahasa, dan diri seakan lenyap dalam kehadiran Rasulullah. Para sufi menyebutnya fana fi Rasul, lenyap dalam cinta sang kekasih Allah. Pada makam ini, seorang pecinta tidak lagi berbicara tentang dirinya, tapi tentang beliau. Ia tidak lagi mencintai karena ingin balasan, tapi karena hatinya telah larut sepenuhnya dalam lautan kasih Rasulullah. Hatinya menjadi cermin dari akhlak Nabi, tutur katanya lembut, pandangannya penuh rahmat. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata manusia, tapi dengan pandangan kasih sayang yang diwariskan dari cahaya kenabian. Inilah buah dari salawat yang hidup, bukan hanya bacaan, tapi pengalaman. Salawat yang bukan sekadar diucapkan oleh lidah, melainkan dijalani oleh jiwa yang telah fana dalam cinta Rasul. Ketika seseorang mencapai makam ini, maka setiap amalnya seakan disertai oleh kehadiran Rasulullah. Ia merasa Rasul selalu bersamanya, menuntunnya dengan cahaya, mengingatkannya ketika tergelincir, dan menguatkannya dalam setiap ujian. Orang seperti ini tidak lagi merasa sendiri. Setiap kesedihan menjadi lembut, setiap luka menjadi zikir, karena dalam setiap hembusan napasnya, ia mendengar gema salawat yang tak pernah berhenti. Dan di makam itu pula, doa-doanya menjadi kuat. Sebab, doa yang disertai salawat bukan hanya naik ke langit, tapi diantar oleh malaikat langsung kepada Rasulullah, dan dari beliau, disampaikan kepada Allah dengan penuh cinta. Salawat adalah kunci, pembuka jalan agar permohonan kita menembus langit dan diterima di sisinya. Betapa indah rahasia ini, bahwa dengan menyebut nama beliau, doa yang tertahan menjadi terkabul, rezeki yang sempit menjadi lapang, dan hati yang gelisah menjadi tentram. Semua karena di dalam salawat ada kehadiran rahmat Allah yang tanpa batas. Ada orang yang mengeluh, "Aku telah banyak berdoa, tapi tak kunjung dijawab." Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah aku sudah memulainya dengan salawat? Karena bisa jadi pintu doa belum terbuka, sebab kita lupa memanggil sang kekasih yang paling dicintai Allah. Salawat bukan hanya membawa doa kita kepada Rasul, tapi juga membawa kasih Rasul kepada kita. Siapa yang sering bersalawat akan dicintai oleh Rasulullah, dan siapa yang dicintai beliau, maka Allah mencintainya pula. Lihatlah betapa halus cara Allah mengajarkan cinta. Ia tidak memerintahkan kita langsung untuk meminta cintanya, tapi melalui cinta kepada Rasul-Nya. Karena dalam mencintai Rasul, kita belajar tentang cinta ilahi yang sejati, cinta yang tanpa pamrih. Maka jangan pernah meremehkan satu salawat pun yang terucap dari hatimu. Mungkin engkau tidak mendengar gema malaikat yang membawanya, tapi di langit, setiap lafazmu adalah bintang yang bersinar di hadapan Allah. Dan siapa tahu, di antara ribuan salawat yang pernah engkau ucapkan, ada satu yang menjadi sebab terkabulnya doa besar yang selama ini kau tunggu. Sebab cinta tak pernah sia-sia, dan salawat adalah cinta yang terus hidup, bahkan setelah kita tiada. Maka bersalawatlah dengan cinta, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin dekat dengan yang paling dicintai oleh Allah. Sebab pada akhirnya, siapa yang dekat dengan Rasulullah, ia tak akan jauh dari rahmat dan kasih Tuhan yang maha lembut. Salawat jalan pulang menuju cinta sejati. Dalam kesunyian malam, ketika dunia terlelap dalam mimpi yang fana,
ada hati yang masih berbisik lirih menyebut nama Rasulullah. Ia tidak mencari dunia, tidak mengharap pujian, hanya ingin dekat, ingin pulang ke cinta yang sejati, cinta yang mengantarkan ruh kembali kepada sumbernya, kepada nur yang menerangi segala kegelapan. Shalawat bukan sekadar lantunan lisan, tetapi panggilan jiwa. Ia mengetuk pintu langit dan menyentuh rahasia di balik tabir yang tak kasat mata. Dalam setiap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tersimpan percikan cahaya yang mampu menuntun hati yang paling gelap sekalipun menuju terang. Betapa banyak manusia berdoa, tapi hatinya masih kosong. Betapa banyak lidah berzikir, tapi jiwanya belum hidup. Namun, ketika salawat hadir dengan penuh kesadaran, ia menjadi nyala yang membakar ego, melebur segala bentuk keterpisahan antara hamba dan kekasihnya. Para sufi memahami cinta kepada Rasul bukan sekadar perasaan, tapi keadaan ruhani. Shalawat menjadi kendaraan untuk sampai ke makam itu. Di sanalah fana fi Rasul terjadi, saat jiwa tenggelam dalam keindahan akhlak Muhammad, hingga yang tersisa hanyalah nurnya di dalam diri. Di jalan cinta ini tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap salawat adalah batu pijakan menuju kedekatan. Setiap air mata yang menetes karena rindu pada Rasul adalah kesaksian bahwa cinta itu nyata, hidup, dan terus berdenyut di hati orang-orang yang mengenalnya. Lihatlah para wali Allah. Mereka tak bermegah dengan ilmu atau karomah. Rahasia terbesar mereka adalah salawat. Mereka hidup dalam getaran cinta Nabi. Dan karena itulah Allah membuka bagi mereka jalan-jalan rahasia, menjadikan doa mereka mustajab dan pandangan mereka penuh kasih. Ketika dunia kian bising dan hati mudah gersang, salawat menjadi oase di padang kehidupan. Ia menghidupkan yang mati, melembutkan yang keras, menenangkan yang gelisah. Ia menyalakan cahaya di dada dan menghadirkan rasa hadirnya Rasulullah meski tak kasat oleh mata. Sebab hakikat salawat bukan sekadar memuji Nabi, tapi memanggil hadir ruhani beliau ke dalam hidup kita. Maka ketika engkau bersalawat dengan cinta, seolah engkau sedang duduk di hadapan beliau, memandang wajahnya yang penuh kasih, dan berkata dengan air mata, "Aku rindu padamu, ya Rasulullah." Dalam kerinduan itu, Allah menurunkan rahmat. Dalam rahmat itu, hati dibersihkan. Dalam kebersihan itu, cinta tumbuh mengakar dan menuntun kita menuju pemahaman hakikat bahwa segala ibadah, zikir, dan amal hanya akan hidup bila disertai cinta kepada Nabi. Karena itu, jangan biarkan lidahmu kering tanpa salawat. Jangan biarkan hatimu gersang tanpa cinta Rasul. Jadikan setiap detik kehidupanmu sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sebab beliaulah cahaya di atas segala cahaya, rahmat bagi seluruh alam, dan penuntun di hari yang tiada cahaya selain cahaya Allah. Salawat bukan hanya membawa berkah dunia, tapi juga menuntun di akhirat. Di saat manusia ketakutan menanti keputusan, mereka yang senantiasa bersalawat akan dipanggil lebih dulu oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Betapa indah janji itu, betapa manis harapan itu. Maka jangan tunda lagi. Jadikan salawat sebagai denyut napasmu. Ucapkan dengan lembut, hadirkan cinta di dada, dan rasakan bagaimana kehidupanmu perlahan dipenuhi cahaya. Karena saat engkau menyebut nama Rasul dengan cinta, sesungguhnya engkau sedang memanggil rahmat Allah untuk turun kepadamu. Hiduplah dengan salawat, dan engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Engkau akan merasa cukup meski dunia tidak berpihak. Engkau akan merasakan keberlimpahan meski harta tak banyak. Sebab cinta Rasul membawa ketenangan yang tak tergantikan. Dan ketika ajal tiba, semoga lidah kita masih sempat berucap salawat. Semoga wajah kita disinari cahaya Muhammad, dan ruh kita disambut oleh beliau dengan senyum kasih sayang. Itulah kemenangan sejati, bukan dunia, bukan jabatan, tapi diterima oleh Rasul sebagai umat yang mencintainya. Maka mari, mulai hari ini, mari hidup dalam salawat. Jadikan ia napas yang menuntun langkah, cahaya yang menerangi hati, dan jembatan menuju pertemuan abadi dengan Rasulullah. Sebab cinta kepada beliau bukan akhir perjalanan, tapi awal dari kehidupan sejati yang kekal bersama Allah dan kekasihnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril mubin, wa sirri sari fi alami sirri wal ma'na, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah,
kami bersyalawat untuk kekasih-Mu, penuntun hati kami yang gelap, pembawa cahaya di setiap langkah kami. Ya Rasulullah, sampaikan salam dan cinta kami. Walau kami belum pernah melihat wajah-Mu, namun rindu kami tiada batas. Ya Allah, lembutkan hati kami dengan salawat, lapangkan dada kami dengan cinta kepada Rasul-Mu, dan jadikan setiap lantunan kami bukan sekadar kata, tapi jalan untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, jadikan salawat kami cahaya di dunia, pelipur dalam kesedihan, penuntun dalam kebingungan, dan penolong di saat hisab nanti. Ya Allah, jadikan lidah kami terbiasa bersalawat, jadikan waktu kami penuh dengan zikir dan cinta, dan jadikan setiap nafas kami sebagai pujian kepada Nabi-Mu yang mulia. Kami memohon dengan rendah hati, satukan kami di dunia dalam cinta kepada Rasulullah, dan kumpulkan kami kelak di akhirat dalam barisan beliau, di bawah benderanya yang suci, di telaga Al-Kautsar yang menenangkan. Allahumma ij'al qalbana nura, wa sadrana nura, wa sam'ana nura, wa basarana nura, waj'al nura Muhammadin fi kulli dharratin min jasadina, hatta nalqaka wa nahnu fi nurik, ya arhamar rahimin. Amin, ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sahabat Lentera yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita habiskan untuk mengenal makna salawat menjadi ladang pahala, dan setiap getaran hati yang rindu kepada Rasulullah menjadi saksi cinta kita di hadapan Allah. Terima kasih telah menyertai perjalanan ruhani ini. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Semoga hatimu tetap lembut dalam zikir dan hidupmu selalu diterangi oleh Nur Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.